Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariza Salsabila Dan saya Uy Hanifah. Kami dari kelompok KKN IAIN Langsa, dan di sini kami akan mewawancarai narasumber yang bersumber dari masyarakat setempat. Di Gajah Mentah. Yang boleh Ibu perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati, saya masyarakat Desa Gajah Mentah. Baiklah Ibu, bisa Ibu ceritakan untuk pertama sekali kami ingin mengetahui sedikit tentang sejarah dari terbentuknya desa ini, Bu. Bisa Ibu jelaskan? Pertama-tama desa ini dulu memang sudah lama ada dari tahun 60. Kemudian tenggelam karena timbulnya dibangunnya perusahaan PT Patria Kamo. Jadi masyarakat setempat sibuk dengan bekerja di PT Patria Kamo sehingga desa ini hilang dengan sendirinya. Baru di tahun 2019 baru dikembalikan kembali desa ini seluas 50 hektar untuk pemukiman masyarakat yang sekarang ini kami tempati. Baik Bu, terkait kan tadi Ibu bilang ada terbentuknya tahun 60, ya. Baru dikembalikan lagi 2019. Apakah dalam perkembalian itu sendiri, apakah itu inisiatif dari perusahaan sendiri atau itu ada persengketaan dari masyarakat sendiri? Persengketaan dengan masyarakat dengan PT. Kalau kami tidak bangkit untuk memintanya kembali, membuat demonstrasi waktu itu menutup palang di perbatasan, mungkin kami tidak akan mendapatkan kembali desa ini. Dari tahun 2013 baru dikembalikan desa ini selesai 2019. Berarti untuk mendapatkan desa ini kembali, para masyarakat di desa ini itu melakukan persengketaan dulu dengan pihak perusahaan gitu ya Bu ya? Iya, cuman persengketaan itu tidak terlalu tajam dan tidak terlalu kayak mana ya, maksudnya kami tidak melakukan anarkis tidak, cuman kami membuat surat permohonan yang ada gerakan yang kami lakukan sehingga perusahaan waktu itu berhenti tidak bisa mengeluarkan hasil karena kami menutup palang supaya perusahaan tidak bisa mengeluarkan hasilnya, karena kami ingin perusahaan segera menyelesaikan sengketa desa tadi dengan perusahaan. Selain surat permohonan nih Bu, apa nih Bu yang masyarakat upayakan, yang lakukan untuk mengupayakan kembalinya desa ini gitu? Kami memancing seperti memancing emosi perusahaan lah gitu. Kami membangun rumah walaupun tanah itu belum diresmikan dikeluarkan dari HGU perusahaan. Kami sudah membangun rumah-rumah sederhana seperti yang sekarang ini. Dan itu tidak terjadi lama dari pembangunan rumah-rumah sampai kami tempati sekitar ada 5 bulan berlalu. Setelah itu kami digusur kembali dengan cara perusahaan mengikat tiang rumah kami ditarik dengan jonder sehingga rumah kami rebah. Waktu itu kami udah pergi mengungsi di menasah di belakang kantor bupati waktu itu. Berarti kan setelah diambil lalu dikembalikan lagi atas dengan upaya-upaya masyarakat yang telah dilakukan, apakah dikembalikan seluruhnya apa hanya nih segini saja untuk meredam saja Bu? Yang sebenarnya tanah Desa Gajah Mentah sih bukan 50 hektar, lebih. Dan perusahaan seharusnya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain, contoh seperti plasma, lahan garapan masyarakat itu harus ada. Tapi sampai saat ini kami yang terima baru 50 hektar aja. Kalau dia bilang sebenarnya aparat desa mengatakan suratnya sudah ada untuk pelepasan lahan garapan masyarakat. Tapi kami belum menikmati lahan itu, bahkan kami belum tahu di mana letaknya lahan itu yang untuk supaya digarap dengan masyarakat. Masyarakat nggak mungkin hidup dengan 5 rantai ini, harus dengan yang 2 hektar tadi lahan garapan. Ini 50 hektar dibagi per kakak 5 rantai saja. Di situ lapak rumah, di situ lahan garapan. Coba adik bayangkan makan apa masyarakat, kan nggak cukup. Jadi harapan kami kepada perusahaan kepada pemerintah daerah supaya segera menunjukkan mana lahan garapan kami yang belum dikembalikan oleh PT. Dan masalah perkampungan ini adik lihat sendiri seperti kampung desa yang tertinggal. Jalan pun sangat rusak, jadi kami juga mengharapkan dari kerjasamanya yang baik dengan perusahaan, juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar segera membantu merehab jalan itu. Atau setidaknya diadakan pengerasan supaya perhubungan kita lebih mudah dan perekonomian segera terbantu dari
pemerintah daerah ataupun dari perusahaan. Baik Bu, terkait dari kan Ibu bilang tanah 50 hektar itu harus dibagi kepada seluruh warga di sini. Iya. Kira-kira ada berapa kepala keluarga yang ada di sini Bu? Kalau untuk yang menetap belum banyak sih, baru 36 kepala keluarga. Sebenarnya masyarakat di sini banyak, 230 kakaknya. Cuman ada yang terbagi di Dusun Reformasi sekitaran 50 kakak. Di sana menetap orang itu yang di Dusun Reformasi. Kalau dilihat dari berapa jiwanya itu sampai ratusan ya Bu. Tapi Iya. kalau dari kakaknya sendiri itu cuma 36 kakak gitu Bu. Yang menetap di sini, iya. Baik Bu, kan di antara banyaknya kakak tersebut kan pasti ada orang tua, anak-anak dan sebagainya. Iya, Lalu berbicara tentang anak-anak kan kita selalu berbicara tentang pendidikan. iya. Jadi bagaimana pendidikan di Kampung Gajah Mentani, apakah kondusif atau tidak? Karena kan seperti yang kami lihat, kami merasakan sendiri bahwa datang kemari kan sangat butuh effort yang tinggi gitu kan Bu. Karena Jadi akses bagaimana jalan yang nggak mudah dilalui gitu Bu. Jadi bagaimana sistem sekolah di sini gitu Bu, dengan akses jalan yang ya seperti itu. Ya, sistem sekolah di sini boleh dikatakan sangat tertinggal lah. Sebab guru pun jarang hadir. Ya boleh dikatakan mungkin itu alasannya karena jalannya rusak. Kami pun bisa maklum juga tadi. Tapi tidaklah sampai selama selarut ini. Ini kan udah berlarut namanya sampai hampir 2 bulan anak-anak nggak sekolah itu kan sudah berlarut-larut. Jadi ya sama seperti kemarin saya katakan, saya mengharapkan kepada Dinas Pendidikan supaya menghimbau para guru-guru itu supaya aktif dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jadi supaya anak-anak di sini tidak ketinggalan pelajaran. Ya Bu, kan permasalahan utama di sini itu kan kalau kita lihat nih akses jalan Bu ya, untuk sekolah atau akses guru-guru kemari itu kan akses jalannya yang sangat Iya. dipermasalahkan Iya. sama pihak sekolah. Jadi Bu, apa pernah nih Bu dari pihak pemerintah sendiri turun ke desa ini melihat langsung bagaimana keadaan desa ini, Utusan. baik itu dari Dinsos, BPBD atau dari mana gitu Bu, pihak pemerintah? Kalau dari Dinsos, Ibu nggak tahu ya apa mereka pernah datang kemari atau tidak. Tapi setidaknya Pak Camat sudah belum lama ini, dalam minggu kemarin lah Pak Camat ada kemari bersama dari utusan Dinas Kementerian Sosial yang akan dia membantu nanti rumah kat untuk kami di sini. Jadi beliau juga sudah tahu kondisi jalan, bahkan waktu itu motornya sampai macet saking jalannya tadi buruk sekali. Pacak Bu ya motornya. Mereka sudah tahu sebenarnya, cuman entah barangkali tersangkut dengan dana, tidak ada dana untuk merehab jalan tadi, Ibu pun nggak tahu kalau masalah itu. Jadi setelah turun kemari yang mereka janjikan apa itu Bu? Ya dia bilang kita usahakan nanti kita bicarakan masalah ini ke Pemda, kadang nanti bisa dibantu. Sebenarnya gini, masalah jalan itu kan bukan masyarakat aja, juga ada pihak perusahaan. Seharusnya perusahaan bisa lebih bijak lagi. Jangan jalan sudah hancur ditambah hancur lagi dengan kendaraan alat berat mereka. Sebelumnya jalan tidak seperti ini rusaknya lah, tidak parah seperti ini. Cuman karena pihak perusahaan memakai alat-alat berat seperti itu kan, maka lebih parah rusaknya. Berarti Bu, kunjungan Kementerian Sosial kemari itu benar-benar memberi kepastian yang 100% utuh, apa masih memberi masih memberi penawaran yang Ibu bilang tadi kan bahwa mereka mengupayakan bahwa mereka akan berbicara pada Pemda. Berarti itu enggak kepastian 100% ya Bu? Itu masalah jalan, Dek. Tapi kalau masalah rumah kat tadi udah 99%, sebab kami sudah dikutip datanya. Sebab udah 2 minggu yang lalu udah kali kedua dia datang kemari. Dan rumah katnya juga sudah terdata berapa rumah yang harus dibuat, tipenya seperti apa, biaya tukangnya seperti apa, seberapa dananya tadi udah dikatakan semuanya. Dan kami juga masyarakat harus membuat kelompok tani, kelompok perdagangan. Nah, udah berarti itu kan udah 99%. Mungkin nanti di tahun 2023 janji Bapak itu kemarin, tahun 2023 bulan 5 akan terlaksana. Baiklah Bu, pertanyaan terakhir adalah
harapan Bu, kan setiap orang masih punya harapan terkait, apalagi desa ini sangat perlu untuk dilihat oleh para pemerintah untuk dibenarkan kembali dan dipulihkan kembali desa ini. Jadi harapan Ibu sendiri untuk desa ini, baik dari pendidikan atau dari sektor apapun itu. Yang terutama harapan kami sebagai masyarakat Desa Gajah Mentah, akses jalan dulu ya. Kalau akses jalannya bagus, pasti itu semua akan lancar. Karena ini terkendala dengan jalan. Jadi harapan jalannya dibagusin, habis itu harapan juga semoga pemerintah daerah lebih memandang lah masyarakat Desa Gajah Mentah, sebab desa kami masih seperti desa tertinggal, kita bilang, desa pelosok. Jadi kami mengharapkan perhatian kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kondisi kami masyarakat di sini, kondisi ekonomi kami di sini. Nah, seperti itulah harapan terbesar. Nah Bu, berhubung tadi udah sampai di pertanyaan terakhir nih Bu, terima kasih banyak Bu karena sudah bersedia kami wawancarai, sudah bersedia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kami. Kami rasa sudah cukup ya kan. Sebelumnya kami hanya bisa membantu berdoa juga semoga harapan-harapan masyarakat di desa ini cepat terpenuhi dan pemerintah-pemerintah, pihak-pihak pemerintah itu segera mendengar keluhan-keluhan masyarakat di sini dan segera memberi tindakan. Cukup ya. Ya. Kami Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.